dalam masalah musik misalnya, ya, ini sudah jelas permasalahannya, sudah jelas pembahasannya, dalil-dalil ya sudah terlalu banyak, ya. Makanya cukup aneh ketika ada orang yang misalnya menyamakan antara musik dengan syair misalnya. Ini dari mana? Ya, ulama dari dahulu sampai sekarang membedakan mana syair, mana musik itu beda. Nah, karena syair itu sifatnya ya susunan kata-kata yang indah. Nah, biasanya dia punya qafiyah, itu dipelajari. Makanya kitab-kitab para ulama itu terkadang ada bentuknya nathar, itu dibaca memang, ada bentuknya syair, itu dipelajari. Dalam pembahasan cabang-cabang ilmu ada. Nah, ketika syair itu dilakukan, ya dibaca dengan nada-nada, itu namanya nasyid sudah. Tetapi belum ada musiknya. Nah, tapi kalau misalnya nasyid-nasyid itu disertai dengan alat-alat musik, baru dia berubah menjadi musik. Nah, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Maka cukup aneh ketika ada orang-orang yang menyamakan hal yang semacam ini. Bahkan berdalilkan dengan Quran lagi. Surat Asy-Syu'ara dianggap sebagai apa? Surat para pemusik. Ya padahal jelas Asy-Syu'ara itu para penyair, bukan para pemusik. Beda antara syair dengan apa? Dengan musik. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kalau kita mau berbicara dengan dalil, terlalu banyak dalil-dalilnya. Ya, di dalam Al-Quran misalnya, di surat Luqman ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dalam surat Luqman ayat yang ke-6, Allah mengatakan di antara manusia ada yang membeli ya lahwal hadith, ucapan yang sia-sia. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itu kata Allah akan memperoleh azab yang pedih. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa lahwal hadis yang dimaksud di dalam ayat ini, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bersumpah sampai 3 kali, demi Allah, demi Allah, demi Allah, yang dimaksud dengan ayat itu adalah al-ghina, yaitu nyanyian dengan alat-alat musik. Ini sangat jelas tafsirnya para ulama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini dalam Quran dan masih banyak lagi ayat-ayat terkait masalah itu. Dalam hadis Nabi, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imamul Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Akan ada, kata Nabi, dari umatku yang mereka menghalalkan zina, sutra, khamar dan alat-alat musik. Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah menegaskan, la yashrabanna nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Kata Nabi, akan ada nanti manusia yang mereka minum khamar dari kalangan umatku, yang mereka menyebutnya bukan dengan namanya. Kemudian kata Nabi apa? Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Kepala-kepala mereka itu bergoyang-goyang. Yang mereka dihibur dengan apa? Dihibur dengan alat-alat musik dan dengan penyanyi-penyanyi wanita. Lihat di akhir hadis Nabi katakan begini, yakhsifullahu bihumul arda wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir. Ini kata Nabi, Allah tenggelamkan mereka itu semuanya ke dalam bumi, dan Allah jadikan di antara mereka ada yang menjadi kera-kera dan babi-babi. Ini Nabi SAW yang bilang. Ya, cukup jelas, apalagi kalau keterangan-keterangan ini sudah disebutkan di dalam Quran, di dalam hadisnya Nabi SAW. Belum lagi telah dinukil ijma' para ulama. Sepakat ulama Imam 4. Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan yang namanya musik itu diharamkan. Dinukil kesepakatan. Ya, bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ulama besar dari madhab Syafi'i, menukil kesepakatan bahwa al-ma'azif, alat-alat musik, kata beliau, kulluha muharramatun bila khilaf. Semuanya itu diharamkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ini beliau sebutkan dalam kitabnya Kafur Ri'a, Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau mengatakan begini,
Wa man haka fihi khilafan faqad ghalita aw ghalaba alaihi hawa. Barang siapa yang menukil, menghikayatkan adanya perbedaan dalam masalah ini, maka dia salah, keliru kata beliau, dan dia mengikuti hawa nafsu. Hatta asammahu wa a'mah, sampai hawa nafsu itu membuat dia tuli dan membuat dia buta. Tegas Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kata beliau, wa mana'ahu hudahu, dan ia akan terhalang dari petunjuk, wa zalla bihi an sunani taqwahu, dan ia akan tergelincir dari jalan-jalan ketakwaan. Imamun Nawawi, ulama besar dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan tentang nyanyian dan upah dari para penyanyi. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Wa kadzalika ajma'u, demikian juga ulama sepakat ala tahrimi ujratil mughanniyah lil ghina, akan haramnya upah dari pemusik yang dia menyanyi, ya, para penyanyi wanita, dan juga para penyanyi wanita ketika dia menyanyikan dengan alat-alat musik. Nah, ini jelas ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum.